Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah, selamat malam hadirin yang hadir langsung pada kesempatan hari ini. Senang sekali saya Gadis Fetrianto hadir bersama Anda semua dalam acara Grand Final Kompetisi Cerdas Investasi. Di mana acara ini adalah sebagai rangkaian dari Kompetisi Cerdas Investasi Jawa Timur di tahun 2022 yang merupakan kerjasama dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Timur, kemudian Bahana Sekuritas, Indo Premier Online Teknologi, serta didukung oleh JTV. Dan sebagai informasi untuk pemirsa dan juga hadirin yang hadir langsung, rangkaian acara Kompetisi Cerdas Investasi Jawa Timur tahun 2022 diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya edukasi dan meningkatkan jumlah investor di pasar modal, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dan malam hari ini, setelah dibuka pada tanggal 30 Maret 2022, Kompetisi Cerdas Investasi Jawa Timur akan sampai pada ujungnya, yaitu babak final yang akan diselenggarakan secara live malam hari ini. Tidak hanya Grand Final Kompetisi Cerdas Investasi, tetapi malam hari ini kita juga akan berbincang dengan para narasumber yang spesial mengenai perkembangan perekonomian di Jawa Timur selama 2022 dan bagaimanakah prospek investasi Jawa Timur pada tahun 2023. Izinkan saya menyapa dan mengenalkan para narasumber yang sudah hadir dan bergabung malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Haji Emil Elisianto Dardak Bibus MSc, selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam Pak Emil. Selamat malam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian bersama dengan Pak Emil, para pemirsa dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sudah hadir Bapak Bambang Muktiryadi selaku Kepala OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Bambang? Semangat untuk mengedukasi. Yes. Dan malam hari ini pula hadir Bapak Jeffrey Hendrik selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Jeffrey, selamat malam. Selamat malam Gladys. Selamat malam Pak. Semangat tentunya ya malam hari ini. Siap.
Yes, baik. Bapak dan Ibu, hadirin yang sudah hadir serta pemirsa yang ada di rumah. Sudah ada 5 finalis yang terpilih dan masuk ke babak grand final malam hari ini. Siapa sajakah 5 tim yang beruntung? Berikut kita simak videonya. Kompetisi cerdas investasi ini berlangsung sejak 28 Maret hingga 11 Oktober 2022 yang diikuti 3.388 peserta yang terdiri dari galeri investasi dan juga masyarakat umum dengan 55 galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang ikut mendaftar. Bahkan, para peserta tidak hanya dari Surabaya saja, tapi diikuti hampir seluruh kampus di Jawa Timur. Antara lain Probolinggo, Jember, Bojonegoro, Kediri, Ponorogo, hingga beberapa kampus di Madura. Tidak hanya diikuti peserta yang sudah mahir di pasar modal, tapi juga para pemula. Dan untuk ikut kompetisi cerdas investasi ini, pembukaan rekening saham melalui AB Mitra Galeri Investasi BEI. Edukasi digelar Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perusahaan sekuritas baik secara online maupun offline. Sebelumnya, 34 galeri investasi dan 1 peserta kategori masyarakat umum lolos ke babak semifinal. Hingga akhirnya 5 galeri investasi dan 15 peserta lolos ke babak final. Baik, kita berikan tepuk tangan malam hari ini Bapak dan Ibu hadirin yang sudah hadir. Yang kita saksikan barusan ini adalah bagaimana perjalanan kompetisi cerdas investasi sejak awal. Dan sudah disebutkan bahwa ada 5 tim yang terpilih untuk masuk ke grand final malam hari ini. Dan kalau Anda sudah penasaran yang ada di rumah dan ada yang di studio, kita akan langsung saksikan ini dia 5 tim yang beruntung dan masuk ke grand final malam hari ini. Kami, tim Venesa Investing Universitas Negeri Surabaya, never give up. Apakah ada macung di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Macung? Bisa. Menuju masa depan, pasar modal gemilang, bersama saham syariah kita menang. Glory, Giswisa. GBC, be the one, be the best, successful investor. GBC UPN Jatim, siap andal di pasar modal. FEB Unair, challenge everything, our vision, our future. Semangat, bismillah jadi juara. Yes. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk 5 finalis kita yang sudah beruntung masuk ke grand final malam hari ini. Baik, sekali lagi selamat untuk Universitas Negeri Surabaya. Selamat untuk Universitas Macung. Selamat juga untuk UIN Sunan Ampel. Selamat untuk FISIP UPN dan juga selamat untuk FEB Unair. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian serta pemirsa yang ada di rumah. Untuk mengetahui secara langsung bagaimanakah situasi pencurian saat ini, kita akan langsung terhubung dengan rekan Sandana yang akan melaporkan bagaimanakah saat ini di lokasi pencurian. Silahkan rekan Sandana. Baik, terima kasih Gadis. Halo, selamat malam pemirsa JTV. Kembali bersama saya Sandana Lakshmi yang turut bergabung dalam malam grand final kompetisi cerdas investasi. Yang tentu saja pada malam hari ini merupakan malam yang menegangkan dan juga memorable bagi kelima finalis yang sudah terpilih begitu ya. Nah, kelima finalis yang sudah terpilih dan juga sudah menjalani berbagai proses tentunya, yaitu adalah Universitas Macung, UPN, UINSA, UNER, dan juga UNESA. Nah, sebelum itu pemirsa, sebelum kita memasuki malam grand final pada malam hari ini, tentu saja ada beberapa proses. Salah satunya adalah pemaparan materi begitu. Nah, pemaparan materi ini dan juga didukung oleh dari Otoritas Jasa Keuangan, dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari JTV. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih proses penjuriannya, sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, Pak Catur. Selamat malam. Pak Catur,
gimana nih untuk prosesnya sebelum kita menuju ke malam grand final? Tentu saja mereka ini ada proses yang menegangkan begitu ya, ada prosesnya pemaparan materi, mungkin ada sebelum itu. Ya, jadi teman-teman yang mengikuti kompetisi cerdas investasi ini selama bulan Juli Agustus kita minta mereka untuk investasi saham. Kemudian kita telah evaluasi di semifinal tentang pilihan portofolio investasinya. Kemudian pada malam hari ini kita lakukan penjurian final. Ada 2 case, yang satu itu studi case. Kami berikan satu pertanyaan yang sama untuk kelima tim tentang opsi bagaimana teman-teman ini, kita pengen tahu kalau kita minta menyusun financial planning itu mereka seperti apa. Dinilai dari mana aja sih Pak sebenarnya? Ya betul, aspek terutama adalah dari sisi materi, kemudian nanti ketika pemaparan, ketika mereka presentasi, dan yang tidak kalah pentingnya, pertanyaan kunci nanti yang akan disampaikan narasumber, kita minta mereka menjawab langsung dari narasumber yang sangat kompeten tentunya. Kita ingin tahu mereka gimana sih kalau ketemu sama sosok-sosok yang profesional, bagaimana mereka menjawabnya. Oke, nah pada malam hari ini nanti ada pertanyaan kunci begitu ya Pak ya. Boleh dong nanti ada bocoran sedikit apa aja nanti prosesnya. Oke, pertanyaan kunci nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber. Nanti ada Pak Emil, ada Pak Bambang Mukti dari OJK, kemudian ada Pak Jeffrey Hendrik dari Direktur Bursa Efek Indonesia. Masing-masing beliau ini nanti akan menyampaikan pertanyaan, kisi-kisinya untuk peserta terkait kondisi perekonomian Jawa Timur, kemudian kinerja pasar modal, dan juga prospek investasi di tahun 2023. Terima kasih atas waktunya Pak Catur. Baik pemirsa JTV, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada pertanyaan kunci juga dari yang akan dijawab oleh para peserta kelima finalis yang nantinya akan menentukan siapa yang berhak menjadi juara dalam kompetisi cerdas investasi. Jangan kemana-mana ya pemirsa, sampai jumpa kembali. Terima kasih Sandana laporannya. Tampaknya para peserta juga sudah siap untuk mendapatkan pertanyaan kunci malam hari ini. Tetapi sebelum kita menuju ke pertanyaan kunci, kita akan menuju talk show kita malam hari ini, yaitu mengenai perkembangan perekonomian di Jawa Timur selama tahun 2022 dan bagaimanakah prospek investasi di Jawa Timur pada tahun 2023. Masih bersama dengan 3 narasumber kita, ada Pak Emil, Pak Jeffrey, dan juga Pak Bambang. Saya pengen ke Pak Emil dulu nih malam hari ini. Pak Emil, kalau kita lihat saat ini kondisi masyarakat Jawa Timur terlihat mulai membaik pasca COVID-19 seperti itu ya. Karena kasusnya semakin menurun, kemudian kita juga melihat bahwa aktivitasnya ini sudah mulai normal kembali. Nah, apakah hal tersebut juga berbanding lurus Pak dengan perkembangan ekonomi di Jawa Timur saat ini? Ya, terlihat sekali ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 2022 ini lebih baik bahkan dari 2021. Tentunya kalau misal, jadi gini, pertumbuhan ekonomi kan kita ukur terhadap tahun sebelumnya. Jadi kalau 21 dibanding dengan 20, kalau 22 dibanding dengan 21. Nah, kita tumbuh dibandingkan 2020 kemarin 3, sekian persen. Tapi sekarang dibandingkan 2021, itu yang ekonomi itu juga sebenarnya sudah mulai lebih baik daripada waktu puncak pandemi di 2020 itu. Kita masih bisa tumbuh 5,7% di triwulan kedua. Itu menunjukkan bahwa memang kita bukan sekedar pulih dari kondisi yang turun, bahkan kita sudah bisa tumbuh dari kondisi yang sudah pulih, kira-kira gitu lah. Jadi ini harus membuat kita jadi jauh lebih optimis. Misalnya ekonomi kita di 2019 kan kontraksi di 2020, lalu tumbuh, ya kan? Tumbuh lebih baik. Nah sekarang setelah tumbuh di 2022, tumbuhnya bahkan 5,74%. Itu adalah pertumbuhan tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Jadi kita harus mengapresiasi semua elemen yang sudah bekerja keras. Karena kata kuncinya satu, tetap harus menjaga penyebaran COVID-19. Tapi kita lihat sekarang vaksinasi sudah bagus ya. Kemudian juga pola hidup bersih sehat jangan ditinggalkan. Jadi kalau kita lagi pilek, lagi apa, ya sebaiknya tetap menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Dan asupan nutrisi, kebiasaan olahraga, jangan berhenti gara-gara sudah selesai COVID. COVID pun belum selesai secara resmi ya. Tapi kemudian tiba-tiba pola hidupnya jadi tidak kembali meninggalkan pola hidup bersih sehat. Kira-kira itu
beberapa kata kuncinya. Oke, jadi ekonomi tidak hanya pulih tapi juga bertumbuh seperti itu ya Pak Emil ya. Sekarang saya ke Pak Bambang nih, senada dengan apa yang saya sampaikan ke Pak Emil. Kita bicara tentang COVID-19 yang semakin melandai, kemudian masyarakat sudah mulai beraktivitas secara normal. Mohon informasi nih Pak Bambang, bagaimana dampaknya terhadap perkembangan untuk lembaga jasa keuangan di Jawa Timur untuk saat ini? Baik, terima kasih. Jadi tadi Pak Wagub menyampaikan mengenai optimisme ya. Dan kemudian tapi kerja keras juga di situ, saya pikir ini juga tercermin di industri keuangan secara keseluruhan. Kalau ekonomi tumbuh Jawa Timur tertinggi di Pulau Jawa, jadi motor ekonomi nasional, di lembaga jasa keuangannya juga begitu. Saya pertama menekankan dari sisi pembiayaan, karena ini kurang lebih lembaga jasa keuangan itu kan follow the business. Kalau sektor real bergerak, kita akan bergerak. Jadi kita soroti di fungsi pembiayaan perbankan, tumbuhnya 6,49 dibandingkan tahun lalu. Seperti PDRB tadi cuma 1,49, jadi dramatis sekali kan peningkatannya. Kemudian di perusahaan pembiayaan kita tumbuhnya 4,08, tahun lalu masih minus Pak, 5,85. Jadi demikian juga untuk yang pembiayaan mikro ya seperti peer-to-peer lending, fintech ya, tapi fintech yang legal. Terus kemudian juga terkait dengan lembaga keuangan mikro syariah. Yang kemudian ingin saya sampaikan, ini juga kita dari OJK mengupayakannya secara berimbang, artinya kita menghadapi beberapa situasi ke depan. Situasi ke depan itu harus kita jaga antisipasi dengan ketahanan dari sektor jasa keuangannya. Kalau dari perbankan kita tetap jagalah kecukupan modalnya sebagai bumper, sebagai daya serap untuk ada resiko nanti cukup tinggi. Di sini sekarang sudah cukup tinggi secara overall agregat industri, tetapi beberapa memang secara individu masih kita kuatkan. Terus kemudian dari sisi kualitas kreditnya, terutama perbankan ya, itu kita juga membaik kemarin Pak. Jadi dari 1,6 tahun lalu kita sekarang jadi 1,6 NPL-nya. Jadi intinya di situ ada perbaikan. Demikian juga untuk yang industri jasa keuangan lainnya. Likuiditas juga kita pastikan cukup untuk bisa mensupport pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Itu yang kita jaga dan kita dorong terus supaya lembaga jasa keuangan kita paralel dengan optimisme dan pertumbuhan di sektor real. Oke, terima kasih Pak Bambang. Dari Jawa Timur sudah, kemudian dari lembaga jasa keuangan sudah. Sekarang giliran Pak Jeffrey nih. Pak Jeffrey, bagaimana menurut Pak Jeffrey sudah penurunan COVID-19, lantas bagaimana Pak dampaknya di pasar modal Indonesia? Pasar modal khususnya Bursa Efek adalah leading indicator. Kalau ada pesimisme, di Bursa Efek akan tercermin lebih dahulu. Demikian juga kalau ada optimisme. Kalau kita ingat bulan Maret 2019, pemerintah baru mengumumkan kasus pertama COVID. Indeks harga saham gabungan sudah turun puluhan %. Belum ada PPKM. Kalau kita lihat tahun ini, dari awal tahun sampai saat ini, pertumbuhan indeks harga saham gabungan kita sudah tumbuh 6%. Di dunia hanya ada kira-kira 8 bursa di dunia yang tumbuh positif. Indonesia kira-kira nomor 4 dan nomor 5 di dunia. Kemudian dari sisi nilai transaksi, dari awal tahun sampai hari ini, rata-rata nilai transaksi di Bursa Efek itu tumbuh sekitar 14% dibandingkan rata-rata tahun lalu. Indikator-indikator lain dari volume, dari frekuensi, semuanya menunjukkan pertumbuhan. Bahkan investor kita tumbuh hampir 30%. Jadi kata kuncinya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Emil dan Pak Bambang, kata kuncinya adalah optimisme. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga optimisme ini ke depan. Dengan satu kata kunci, optimisme. Nah, bagaimana menjaga optimisme ke depan ini supaya tetap bangkit, dan juga kita akan ngomongin lagi pemirsa ya, berbincang lagi selanjutnya bersama 3 narasumber spesial kita. Tapi kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Jadi pilihan, tapi jangan sampai salah pilih pinjaman online, karena bisa bikin hidup nggak karuan. Tips dari
OJK harus ingat sama camilan. Camilan bukanlah jenis makanan, tapi 3 akses aplikasi pinjaman yang dibolehkan. Kamera, mikrofon, dan location, itulah camilan. Pinjaman dijamin lebih aman, hidup jadi lebih nyaman. Aplikasi pinjol, minta akses galeri. Say no, apalagi minta akses daftar kontak. Say no, 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 no. Kamera, mikrofon, dan lokasi, hanya itu yang boleh dikasih. Ingatlah kawan, camilan. Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Sobat IDX, dalam hal berinvestasi, investor sendirilah yang bertanggung jawab atas keputusan investasinya. Sehingga kami menganjurkan agar kalian menjadi investor yang cerdas dengan memahami 3P. Paham, punya, dan pantau. Ikuti juga kegiatan sekolah pasar modal yang BEI selenggarakan bersama perusahaan sekuritas. Cek informasi dan pendaftarannya di website www.sekolahpasarmodal.idx.co.id atau di Instagram @idx_event. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di malam Grand Final kompetisi Cerdas Investasi, di mana acara ini terselenggara atas berkat kerjasama dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Timur, bersama dengan Bahana Sekuritas, Indo Premier Online Teknologi, serta didukung oleh JTV. Nah, sebelum kita mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi Cerdas Investasi, saat ini kita sedang berbincang mengenai perkembangan perekonomian di Jawa Timur selama tahun 2022 dan bagaimana pula prospek investasi Jawa Timur pada tahun 2023. Saya akan kembali lagi ke Pak Emil malam hari ini. Pak Emil, mohon izin bertanya Pak. Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur Pak, realisasi investasi triwulan 2 2022 di Jawa Timur ini menunjukkan capaian yang menggembirakan. Nah, dari data tersebut juga menurut Pak Emil, bagaimanakah prospek investasi di Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2022 nanti Pak? Ya ini kita tinggal 3 bulan lagi ya. Betul. Menuju akhir tahun. Dan sampai saat ini tentunya kita bersyukur dengan capaian yang diperoleh. Karena kalau kita melihat ekonomi kita tuh 60% digerakkan oleh belanja. Makanya tadi optimisme itu penting. Kalau orang itu kemudian ditakut-takuti gitu ya. Sekarang ini kan berita itu kan wah, kadang ya ada agak juga melebih-lebihkan ya. Bukan berita resmi malah yang justru nyebar lewat grup, nyebar lewat postingan, itu kadang-kadang kan ya hiperbola ya, di foto gitu, ada rak lagi kosong padahal lagi ganti stok, langka gitu kan, takut gitu kan, dan segala macem gitu. Jadi panic buying atau dan lain-lain, atau malah tiba-tiba orang nggak berani ini, nanti simpen duit karena nantinya akan ada apa gitu. Nah itulah efek itu, kalau semua orang itu kemudian takut, itu istilah sugesti yang akan efek bola salju. Jadi kalau optimis makin optimis, kalau pesimis makin pesimis, itulah yang kita jaga betul. Nah tapi 60% adalah konsumsi, itu berjalan bagus. Nah yang 25% sampai 27% ini namanya rumus aggregate expenditure ya. Jadi konsumsi, government spending, kemudian investasi, ekspor, impor. Nah investasi itu 27 sampai 28. Jadi kalau kita total 87% dari ekonomi Jawa Timur itu adalah konsumsi dan investasi. Nah, kalau investasinya juga tumbuh bagus, artinya ekonomi kita ini solid, kuat gitu. Nah, bagaimana supaya semua investor makin yakin? Tentunya iklimnya tadi, ketentraman, ketertiban itu juga penting. Bagaimana supaya Jawa Timur ini guyup rukun, supaya aman. Nah, itu tadi termasuk dengan rekan-rekan pekerja. Kita sangat mendengarkan aspirasi pekerja, tapi kemudian kita cari titik temu nih dengan para pengusaha supaya selalu kondisinya itu
kondusif gitu. Jadi itulah fungsi pemerintah ini menjadi pengayom yang baik. Kita harus mau tidak bosan-bosannya mendengar dari semua elemen, mempertemukan kalau misalnya Jawa Timur ini tadi kondusif, investasi juga akan kondusif. Terima kasih Pak Emil. Saya ke Pak Bambang nih, kayak udah siap-siap ya Pak pegang mic untuk jawab ya. Pak, dalam rangka ini menciptakan iklim ekonomi yang kondusif yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Emil nih. Untuk Pak Bambang bagaimana upaya UJK dalam menumbuhkan sektor pasar modal khususnya di Jawa Timur saat ini Pak? Ya, jadi kalau kebijakan nasional itu juga nanti Pak Hendrik juga bisa menambahkan, intinya kita tetap melanjutkan kebijakan yang kemarin COVID kan ada beberapa relaksasi ya. Terus kita ikut pendalaman, pokoknya kita upayakan semakin banyak emisi, instrumen dan sebagainya, produk, terus kemudian dari inklusi keuangannya, investornya, terus kemudian bagaimana kita nanti ikut juga untuk yang sustainable finance, terus kemudian juga ada beberapa kebijakan, tapi intinya kita di Jawa Timur menindaklanjuti dari kebijakan nasional itu, kita pendekatannya dari sisi pertama supply-nya dulu. Ya kita dorong lah, tadi kan saya lupa sampaikan tapi sudah sampaikan Pak Hendrik, fungsi pasar modal selain sebagai tempat investasi adalah sebagai tempat penggalangan dana. Kita dorong pengusaha dari UMKM sampai yang besar di Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan pasar modal. Ada BI Jawa Timur. Jadi kita melakukan sosialisasi terpadu dan kemudian kemarin khusus Pak Wagub kita melakukan juga untuk masyarakat pesisir, namanya jemput pasti. Kurang lebih kita dorong untuk masyarakat pesisir bisa memanfaatkan pasar modal untuk pendanaan maupun untuk investasi. Terus kemudian untuk yang co-public kita juga kemarin bekerjasama dengan OJK Kantor Pusat dan BI, Pak Hendrik juga kita mengadakan seminar Go Public. Jadi itu dari sisi untuk supply-nya. Kemudian dari sisi demand-nya, investornya, ya kita banyak melakukan kegiatan ya, talk show, terus kemudian sosialisasinya cukup masif Pak tahun ini Pak. Karena kemarin kita prestasi pasar modal cukup tinggi, kita setidaknya kemarin ada 85, kan kita punya 80 galeri investasi Pak. Kita 85 di perguruan tinggi dan seterusnya, kemudian juga beberapa di komunitas khusus. Jadi dari sisi investasinya juga kita sudah melakukan sosialisasi. Kemarin lapor juga dengan Mbak Gadis, kita di gedung baru KR4 OJK Pak. Kita adakan talk show untuk bagaimana meyakinkan investor lebih bisa nyaman dan kemudian percaya dengan kehandalan pasar modal kita. Itu mungkin upaya-upaya yang kita dilakukan spesifik di Jawa Timur terkait pasar modal. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sekarang saya ke Pak Jeffrey. Pertanyaannya sebenarnya serupa Pak. Cuman kan tadi dari pasar modal ya, dari OJK sendiri. Nah kalau dari teman-teman Bursa Efek Indonesia Pak, bagaimana sih menumbuhkan sektor pasar modal ya, dalam hal ini khususnya investor seperti itu, khususnya di Jawa Timur? Sebelum itu saya mungkin mau menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Emil. Jawa Timur yang stabil itu dibutuhkan oleh Bursa Efek. Dari 810 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, itu ada 46 di Jawa Timur. Dari 4,2 juta investor saham, kira-kira 500.000 ada di Jawa Timur. 96 perusahaan efek atau perusahaan sekuritas, itu kira-kira 50-an ada di Jawa Timur. Jadi di luar Jakarta, Jawa Timur punya peranan sangat penting terhadap pasar modal kita, khususnya Bursa Efek. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi sangat benar. Ya, nah, bagaimana kita menumbuhkan terus jumlah perusahaan yang tercatat. Tahun ini saja di Bursa Efek itu sudah ada tambahan 44 perusahaan baru, sehingga sekarang menjadi total 810. Di kawasan bursa regional, di kawasan ASEAN, Bursa Efek Indonesia adalah bursa dengan pertumbuhan jumlah emiten tertinggi, dengan pertumbuhan lebih dari 44%. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, mencatatkan pertumbuhan yang negatif. Ya, Indonesia dengan segala potensinya ini bisa mencatatkan pertumbuhan yang tertinggi. Dan ada 38 perusahaan di dalam pipeline kita yang siap untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey untuk jawabannya. Baik pemirsa, ini semakin seru saja obrolan kita malam hari ini. Kita akan kembali di segmen selanjutnya, di mana di segmen selanjutnya ini kita akan gali lebih dalam. Bagaimanakah potensi investasi di Jawa Timur pada tahun 2022 dan bagaimanakah tahun 2023? Apakah kita masih bersinergi, masih tetap semangat dan masih tetap optimis untuk kebangkitan ekonomi khususnya di Jawa Timur? Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Sobat IDX, dalam hal berinvestasi, investor sendirilah yang bertanggung jawab atas keputusan investasinya. Sehingga kami menganjurkan agar kalian menjadi investor yang cerdas dengan memahami 3P, paham, punya, dan pantau. Ikuti juga kegiatan sekolah pasar modal yang BEI selenggarakan bersama perusahaan sekuritas. Cek informasi dan pendaftarannya di website www.sekolahpasarmodal.idx.co.id atau di Instagram @idx_event. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Hidup kadang banyak kebutuhan, pinjaman online datang jadi pilihan. Tapi jangan sampai salah pilih pinjaman online, karena bisa bikin hidup nggak karuan. Tips dari OJK harus ingat sama camilan. Camilan bukanlah jenis makanan, tapi 3 akses aplikasi pinjaman yang dibolehkan. Kamera, mikrofon, dan location, itulah camilan. Pinjaman dijamin lebih aman, hidup jadi lebih nyaman. Aplikasi pinjol minta akses galeri. Say no, apalagi minta akses daftar kontak. Say no, kamera, mikrofon, dan lokasi, hanya itu yang boleh dikasih. Ingatlah kawan, camilan. Anda masih bersama kami pemirsa di malam Grand Final kompetisi Cerdas Investasi. Dan saat ini pemirsa kita sedang ada di obrolan kita mengenai perkembangan perekonomian di Jawa Timur selama 2022 dan bagaimana pula potensi atau prospek investasi di Jawa Timur pada tahun 2023. Nah, acara pada malam hari ini pemirsa merupakan kerjasama dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur bersama dengan Bahana TCW dan juga Indo Premier Online Teknologi serta didukung oleh JTV. Malam hari ini masih bersama dengan ketiga narasumber spesial kita. Saya ingin ke Pak Emil lagi nih. Pak Emil selalu mendapat giliran pertama ya Pak. Pak Emil, salah satu aspek yang mendorong perekonomian di Jawa Timur adalah kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur. Nah, lantas menurut Pak Emil, berapa banyak perusahaan di Jawa Timur yang telah memanfaatkan pasar modal untuk membantu pendanaan bagi perusahaan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi angkanya beliau lebih valid. Ya. Ya, jadi ini yang memang penting juga begini. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang beroperasinya di Jawa Timur, tapi base-nya itu di Jakarta. Jadi tadi selain dari perusahaan Jawa Timur yang listed, yang katanya ada 46 dari total 810 emiten, sebenarnya banyak juga di antara 810 itu yang core bisnisnya di sini, cuma terdaftarnya di sana di Jakarta.
Gitu ya, itulah yang membuat juga GDP-nya Jakarta jadi number one. Iya, nomor 2 baru Jawa Timur gitu, karena terdaftar di Jakarta. Artinya bahwa kondusivitas ekonomi Jawa Timur ini bukan saja berdampak melalui 46 perusahaan yang listed, tapi juga perusahaan-perusahaan di Jakarta yang bisnisnya ini banyak tergantung. Bayangkan Jawa Timur ini jumlah penduduk 40 juta, nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, menyumbang 1/6 dari PDB ya, gross domestic product-nya. Artinya kita itu jumlah penduduknya lebih besar dari Australia, lebih besar dari Malaysia. Gitu. Malaysia 30 juta, Australia 25-27 juta. Nah, maka balik lagi tadi, sekarang bagaimana perusahaan ini memanfaatkan, mungkin banyak perusahaan yang berinvestasi di berkegiatan di Jawa Timur sudah manfaatkan. Nah, bagaimana untuk yang belum manfaatkan? Ini juga penting, kadang perusahaan bilang udahlah saya minjem uang dari bank aja gitu. Padahal sebenarnya kan yang namanya bank itu meminjamkan uang, itu juga harus ada equity, harus ada ekuitas yang bertambah. Nah inilah makanya kita berharap semakin melek investasi, semakin melek pasar modal, semakin bisa tumbuh nih perusahaan-perusahaan di Jawa Timur ini. Jadi penting sekali memang acara malam ini meningkatkan gairah dari perusahaan. Nah, tadi ada kabar baik tapi biar disampaikan oleh Pak Kepala OJK atau oleh Pak Direktur Bursa Efek, bahwa minat dari perusahaan Jawa Timur untuk listing juga semakin meningkat sekarang, karena mungkin juga generasi-generasi muda yang sekarang sudah mulai mapan di dunia usaha ini sudah mulai melek bahwa untuk mencari capital itu bisa melalui pasar modal. Pasar modal pun macam-macam, ada juga yang menerbitkan saham, ada yang surat utang obligasi. Obligasi ini beda dengan bank, kalau bank itu tiap bulan harus dicicil, kalau obligasi itu bisa juga namanya bullet repayment di ujung, ya dia bisa. Jadi ada fleksibilitas untuk menentukan struktur permodalan atau capital structure. Nah inilah yang saya harap semakin minat perusahaan-perusahaan di Jawa Timur semakin terbuka, dengan kehadiran OJK juga yang aktif gitu, semakin maju, karena financing itu juga penentu kesuksesan sebuah perusahaan gitu. Oke, terima kasih Pak Emil. Kalau Pak Emil tadi sudut pandangnya dari perusahaan-perusahaan. Nah, saya pengen ke Pak Bambang. Pak Bambang, gimana sih Pak caranya para UMKM, khususnya yang ada di Jawa Timur begitu ya, mendapatkan pendanaan di pasar modal? Baik, jadi kalau bicara UMKM tadi menyambung dengan Pak Emil itu, kalau itu bukan hanya keberpihakan ya, tapi itu sebuah visi strategis. Bagaimanapun sekarang banyak startup, terus kemudian juga banyak supply chain dan demand chain domestik itu yang ada di UMKM. Itu penting sekali. Jadi pertama kita memang perlu saya sampaikan secara nasional yang IPO tahun 2022 itu banyak ya Pak Jeffrey ya, Pak Hendrik ya. Kita ada 264 dengan total 564 Pak untuk kategori yang UMKM. Dan kemudian kita menyediakan terobosan baru namanya security crowdfunding atau urun dana. Nah, itu untuk yang UMKM, dan kalau di Jawa Timur saya perlu sampaikan datanya dulu, ya sekarang kurang lebih ada 18 penerbit, itu berbagai macam, itu dari sektor pertanian, sektor UMKM lainnya gitu ya, dengan nilai total sekitar 25,5 M. Jadi ini perlu kita dorong terus. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan terobosan dengan beberapa kemudahan, tidak seperti IPO, tapi kalau ini kan bentuknya platform sebetulnya. Ya, meskipun di pasar modal ini bentuknya platform, gampang diakses, terus kemudian yang issuernya juga tidak perlu berbadan hukum, tapi bisa berbadan usaha, CV dan sebagainya. Terus kemudian juga bentuknya tidak hanya saham, tapi tadi yang disampaikan Pak Wagub itu kita bentuknya obligasi atau sukuk. Jadi ini kemudahan-kemudahan supaya nanti di sini ada asosiasinya namanya Aludi. Jadi nanti kalau pengusaha-pengusaha startup, pengusaha yang kecil menuju menengah ingin melakukan penggalangan dana melalui platform ini, silakan datang ke OJK atau nanti kita sama-sama kerjasama dengan asosiasinya dan juga kerjasama dengan teman-teman BI untuk bagaimana menjelaskan lebih lanjut. Tapi kami juga continue Pak Wagub, juga kami lapor terus, sosialisasi terus jalan. Nanti kita kan ada TPKAD di setiap kabupaten kota, tim percepatan akses keuangan daerah. Ini salah satu yang akan kita dorong di setiap kabupaten kota di Jawa Timur. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini menyambung dari jawaban Pak Emil dan juga Pak Bambang nih Pak Jeffrey. Nah, tentunya pendanaan di pasar modal juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang butuh suntikan modal. Betul ya Pak Jeffrey ya? Nah, menurut Pak Jeffrey nih, bagaimana strategi Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan perusahaan tercatat? Kemudian apakah ada program khusus Pak dalam upaya meningkatkan jumlah untuk perusahaan tercatat tersebut?
Bursa Efek Indonesia atau pasar modal itu inklusif. Artinya siapapun bisa mengakses. Ya, tidak hanya dari sisi investor, ya. Dari sisi investor, investor besar, investor kecil itu bisa mengakses pasar modal. Demikian juga dari sisi supply. Perusahaan besar, menengah, kecil bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia ada papan utama untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan besar, punya papan pengembangan untuk mencatatkan perusahaan-perusahaan menengah, ada papan akselerasi untuk mencatatkan perusahaan-perusahaan kecil dan startup. Ya, jadi semua skala perusahaan itu bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia adalah tentunya kami gencar melakukan sosialisasi kepada kelompok pengusaha, kepada asosiasi, himpunan pengusaha, untuk menyampaikan bahwa untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia itu tidak harus perusahaan besar. Moto kami adalah jangan tunggu besar baru IPO, tetapi IPO-lah untuk bisa menjadi besar. Gitu. Jangan tunggu menjadi besar untuk IPO, tapi IPO lah dulu supaya menjadi besar. Wah, ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita supaya lebih semangat malam hari ini. Baik, di segmen selanjutnya kita masih akan melanjutkan obrolan kita malam hari ini pemirsa. Lebih deep lagi akan kami berikan pertanyaan untuk ketiga narasumber yang sudah hadir. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jadi pilihan tapi jangan sampai salah pilih pinjaman online, karena bisa bikin hidup nggak karuan. Tips dari OJK harus ingat sama camilan. Camilan bukanlah jenis makanan, tapi 3 akses aplikasi pinjaman yang dibolehkan. Kamera, mikrofon, dan location, itulah camilan. Pinjaman dijamin lebih aman, hidup jadi lebih nyaman. Aplikasi pinjol minta akses galeri, say no. Apalagi minta akses daftar kontak, say no, 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 no. Kamera, mikrofon, dan lokasi, hanya itu yang boleh dikasih. Ingatlah kawan, camilan. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Bahana TCW merupakan sebuah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dengan Trust Company of the West atau TCW yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat. Bahana TCW sangat bangga dapat melayani sebagian perusahaan kelas atas dan individu sukses di Indonesia dengan kebutuhan investasi mereka selama lebih dari 25 tahun. Dengan lebih dari 51 triliun aset kelolaan Bahana TCW pada akhir Desember 2020, kami berkomitmen agar terus dapat melayani dan memenuhi semua kebutuhan investasi.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di malam Grand Final kompetisi Cerdas Investasi dan juga talk show mengenai perkembangan perekonomian di Jawa Timur selama tahun 2022 dan bagaimanakah prospek investasi Jawa Timur pada tahun 2023. Di mana acara ini merupakan kerjasama dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur. Nah, malam hari ini adalah segmen terakhir Bapak-Bapak sebelum kita masuk ke penjurian. Ada satu pertanyaan inti yang ingin saya tanyakan ke Pak Emil, tapi nanti Pak disimpan. Saya ke Pak Bambang dulu malam hari ini. Pak Bambang, ini kalau kita ketahui ya, saya ketahui dari survei yang telah dilaksanakan oleh OJK, Indeks Literasi atau Pemahaman dan juga Inklusi atau Pemanfaatan Sektor Pasar Modal ini tergolong rendah dibandingkan dengan perbankan. Nah, menurut Pak Bambang bagaimana upaya OJK untuk meningkatkannya? Jadi kalau tadi benar indeks literasi pasar modal kita kan masih sekitar 4,9 ya. Tapi inklusinya lebih rendah lagi 1,5. Kalau perbankan kan kebalik ya, tingkat literasinya lebih rendah, inklusinya lebih tinggi. Nah, ini kita melakukan berbagai upaya terus meningkatkan literasi sekaligus inklusinya ya. Jadi kita tadi saya sampaikan ada beberapa kegiatan yang masif dan kemudian langsung terobosan. Kalau tadi SMPT, sosialisasi edukasi pasar modal terpadu dan kemudian jemput pasti itu tidak hanya ke masyarakat biasa tapi juga yang syariah Pak Wagub. Jadi kita juga kerjasama dengan himpunan pengusaha Nahdien, terus kemudian para santri kita juga ikut masuk. Terus kemudian ditambah dengan talk show yang kemarin beberapa kita lakukan secara masif untuk meyakinkan investor sekaligus cara para penggalang dana gitu. Dan kemudian tahun ini kita melakukan terobosan yang kita malam ini akan finalnya itu yang namanya kompetisi cerdas investasi. Jadi kita intinya kita udah punya 80 galeri investasi, terus kemudian ini teman-teman milenial karena kalau nggak salah kemarin menurut Bu Ana itu kurang lebih 60% di bawah 30 tahun investornya Pak. Jadi itu potensial sekali kita dorong dengan cara pendekatan ini kita mengadakan kompetisi cerdas investasi. Pesertanya dari awal kurang lebih 3.388 Pak. Ada 55 universitas, sekolah tinggi, politeknik dan komunitas tadi sudah tampilkan ya beberapa 5 finalisnya. Nah ini kombinasi sebetulnya antara pemahaman mengenai pasar modal juga nanti di pemaparan portfolionya dan sebagainya dan simulasi peserta semifinal dan finalis itu merupakan 3 orang dengan modal 100.000 yang nanti mendapatkan kurang lebih kapitalisasi yang gede gitu, lebih begitu yang paling terbesar. Jadi dipilih jadi anggota tim. Malam ini difinalkan. Jadi nanti kita kan ada pertanyaan ya. Tapi ini merupakan upaya kami bareng BII, bareng semua stakeholders pasar modal di Jawa Timur untuk tadi meningkatkan literasinya. Jangan berhenti di literasi dong ya, kita harapkan di inklusinya juga itu. Tapi ini sangat prospektif karena data terkini tadi 60 kurang lebih investor pasar modal yang terkini itu sejak zaman pandemi segini adalah umur di bawah 30 tahun. Jadi ini merupakan pendekatan kami terhadap data dan fakta sekaligus terobosan bagaimana kita bisa mendorong literasi sekaligus inklusinya. Karena peran strategis pasar modal tidak hanya berhenti di tempat investasi tapi di tempat sebagai tempat penggalangan dana atau sumber pembiayaan. Itu yang kita lakukan. Oke, jadi meningkatkan literasi dan juga inklusi sekaligus seperti itu ya Pak Bambang ya. Sekarang saya ke Pak Jeffrey dulu nih. Pak Jeffrey, ini kan Bursa Efek Indonesia mengadakan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan perguruan tinggi dan mendirikan yang namanya galeri investasi, betul ya Pak ya? Dan saat ini di Jawa Timur sudah ada 80 galeri investasi seperti itu. Nah lalu apakah ada dampak yang signifikan untuk perekonomian Jawa Timur dengan mengadakan kolaborasi seperti ini Pak? Galeri investasi tentunya punya dampak yang sangat positif terutama terhadap peningkatan tingkat literasi dan inklusi. Ya tadi sudah disampaikan 80 dari 700 galeri itu ada di Jawa Timur. Ya. Nah, peran galeri investasi ini sangat strategis. Ya, di galeri ini terutama para mahasiswa, agen perubahan yang nantinya akan menjadi calon investor dan profesional di pasar modal, itu bisa pertama belajar tentang investasi pasar modal. Kemudian yang kedua bisa berlatih, seperti apa yang dilakukan hari ini adalah salah satu cara mereka untuk berlatih
untuk melakukan investasi. Dan kemudian di galeri juga bisa dilakukan praktek investasi, inklusinya. Ya, jadi literasinya dapat, inklusinya dapat. Dan tentunya harapan kami adalah teman-teman mahasiswa setelah mereka mengerti, mereka menyampaikan kembali kepada masyarakat seluas-luasnya. Supaya lebih banyak lagi masyarakat yang paham tentang pasar modal dan nantinya bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan pasar modal kita. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Sekarang ke Pak Emil, satu pertanyaan terakhir sebelum kita menuju penjurian Pak Emil. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang bahwa tujuan dari kompetisi cerdas investasi adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi seperti itu. Kemudian disambung juga oleh Pak Jeffrey mengajak kolaborasi perguruan tinggi untuk mendirikan galeri investasi tentu saja untuk membuat perekonomian di Jawa Timur semakin positif seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana pendapat Pak Emil sendiri tentang kompetisi cerdas investasi? Lalu bagaimana dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap sektor pasar modal di Jawa Timur? Ya, saya sangat menyambut baik ya, karena kita dorong perusahaan untuk listing, tapi kan itu kan artinya dari sisi supply demand-nya juga harus didorong nih. Nah, kita berharap pertama begini, bahwa setiap orang itu kan ada personal financial planning ya. Memang paling gampang ditaruh di bank. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita berharap bahwa masyarakat juga melek investasi, bukan saja itu akan memberikan imbal hasil yang lebih optimal bagi yang menabung atau berinvestasi, tapi juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengakses modal sesuai dengan profil yang dia butuhkan. Kalau orang investasi saham, dia tahu resikonya, tapi bahwa itu berinvestasi di ekuitas. Artinya hasilnya akan tergantung dividen atau harga saham. Yang investasi pun tahu resikonya. Makanya ada namanya portofolio. Sebagian ditaruh di yang aman, sebagian ditaruh yang ini kan gitu ya. Saham pun macam-macam. Nah, semakin melek ini investasi si investor, maka akan semakin bijak dalam berinvestasi. Jadi jangan sampai ketipu yang bodong-bodong itu ya. Ini dijanjikan kaya mendadak, nggak ada gitu ya. Nggak ada, tetapi bisa kita mendapatkan hasil yang lebih, tapi juga resiko. Jadi jangan semua, itu juga uang semua, nggak ada yang ditabung, semua ditaruh di pasar saham juga pasti nggak boleh sama Pak Direktur. Itu saham pun ada macam-macam, ada yang blue chip, ada yang apa gitu kan. Nah itu makin dalam nih harusnya. Nah peserta-peserta ini akan menjadi, mereka mungkin ya kalau memang dia ahli saham, nanti bisa menjadi financial advisor, bisa menjadi apa, ya bekerja di perusahaan securities yang memberikan saran kepada investor. Nah ini kan kita butuh yang mumpuni di Jawa Timur juga. Kenapa tadi literasinya tinggi tapi inklusinya rendah? Orang tuh belum action, tahu saham tapi belum action. Kalau bank belum action juga udah belum paham juga udah disuruh nabung di bank. Sekarang aja kan mau bansos aja taruh uangnya di bank gitu. Jadi ini yang mau kita dorong. Nah apa yang bisa dilakukan Pemprov dalam hal ini? Untuk tugas kami menjadi nahkoda ekonomi yang baik. Artinya kalau perusahaan ada yang mau listing, itu jangan sampai terbentur izin-izin harus mudah gitu ya. Kemudian ya kebijakan kita itu juga harus memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan ekonomi yang baik. Mengelola anggaran dengan baik, menjaga infrastruktur supaya baik. Ini lagi musim bencana misalnya. Nah itu harus cepat, kalau bencananya terjadi sampai keputus jalan harus cepat ada pembersihan dengan alat berat supaya segera ekonomi pulih. Jadi kita ini bagian menjaga kalau ekonomi baik, optimisme tinggi, orang akan berbondong-bondong mau berinvestasi maupun mendaftarkan atau listing di bursa-bursa pasar modal. Fokus kita tentunya di situ, karena kalau kebijakan yang mempengaruhi pasar modal adalah kebijakan pusat melalui OJK dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tentunya menjaga kondusivitas ekonomi realnya, karena sektor keuangan ini harus sinkron dengan sektor real. Kalau sektor realnya berjalan baik, maka sektor keuangan insya Allah juga berjalan baik. Terima kasih Pak Emil. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Usai sudah talk show kita mengenai perkembangan perekonomian di Jawa Timur selama tahun 2022 dan bagaimana juga prospek investasi di Jawa Timur untuk tahun 2023. Dan sekarang Bapak-bapak sekalian kita akan masuk ke dalam penjurian untuk 5 finalis yang sudah hadir. Tapi supaya lebih semangat saya pengen tahu nih ya suara teman-teman dari Universitas Negeri Surabaya. Mana pendukungnya? Oke, baik. Dari Universitas Macung.
Dari Universitas Sunan Ampel, UIN Sunan Ampel. Oke. Dari FISIP UPN. Wah, cewek-cewek ya di situ ya. Dari FEB UNER. Baik, teman-teman tampaknya sudah siap. Bapak-bapak, di penjurian ini adalah penjurian kunci untuk menentukan pemenangnya. Jadi peraturannya adalah teman-teman ini, 5 tim ini akan mengambil amplop yang ada di dalam fishbowl, di mana amplop nanti akan ada bertuliskan siapakah para narasumber yang akan memberikan pertanyaan, dan nanti narasumber yang ada di sebelah saya akan memberikan pertanyaannya untuk para peserta. Di mana para peserta mempunyai waktu 1 menit untuk menjawab dengan jelas pertanyaan yang diberikan oleh narasumber. Para narasumber sudah siap? Oke, baik. Para teman-teman, para tim juga sudah siap? Oke, kita mulai dulu dari teman-teman Universitas Negeri Surabaya. Silakan berdiri, boleh teman-teman? Oke. Silakan. Boleh diambil 1. Kita lihat siapakah yang akan memberikan pertanyaan pertama malam hari ini. Boleh ditunjukkan ke kamera siapa? Pak Bambang. Oke, the lucky one is Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, pertanyaannya. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2019, diketahui tingkat literasi pasar modal tertinggal jauh dibandingkan industri keuangan lainnya, yaitu sebesar 4,92 dengan tingkat inklusi hanya 1,55%. Menurut kelompok saudara, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar tingkat literasi dan inklusi pasar modal dapat sejajar dengan industri keuangan lainnya? Berikan juga contoh konkretnya. Silakan. Oke, teman-teman UNESA sudah mendapat pertanyaannya? Baiklah, kalau sudah siap menjawab, waktu Anda 1 menit, saya akan mulai berhitung dan waktu Anda akan dimulai ketika saya selesai menghitung. 3, 2, 1, silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Jadi intinya adalah bagaimana cara untuk menyeimbangkan terkait dengan literasi dan juga inklusi keuangan pasar modal dengan industri-industri keuangan lainnya. Jadi menurut kami terkait dengan literasi keuangan itu kami memilih terkait dengan pemerataan edukasi investasi di seluruh regional Jawa Timur, di mana untuk literasi keuangan tersendiri masih terpusat di Surabaya saja, sebanyak 50% di Surabaya, sedangkan untuk area-area yang lain di Jawa Timur itu cenderung masih kurang terkait dengan literasi pasar modalnya. Selain itu, untuk inklusi keuangan, kami mengusulkan untuk melakukan simplifikasi ataupun penyederhanaan terkait dengan alur pembukaan rekening efek, di mana masih ada terdapat beberapa sekuritas yang dalam proses pembukaan rekening efek itu masih cukup menyusahkan, sehingga itu mengurangi minat masyarakat untuk membuka rekening efek di pasar modal. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk UNESA. Wow. Jawabannya singkat, padat dan jelas. Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang? Sudah cukup puas dengan jawaban teman-teman UNESA? Saya kira bagus sekali. Bagus ya, oke baik. Terima kasih teman-teman dari UNESA. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Universitas Macung. Boleh berdiri teman-teman? Yes, silakan untuk mengambil 1 nama yang ada di amplop untuk memberikan pertanyaan. Siapakah yang akan memberikan pertanyaan untuk Universitas Macung? Siapa? Pak Jeffrey Hendrik. Oke, silakan Pak Jeffrey. Baik, menurut data Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan yang listing itu ada 810. 44 diantaranya listing di tahun 2022. Ini adalah tren pertumbuhan yang sangat signifikan, meskipun potensi pertambahan bisa lebih besar dengan melihat jumlah perusahaan potensial yang ada di Indonesia. Di sisi lain, investor juga menginginkan perusahaan yang tercatat memiliki kinerja dan prospek usaha yang potensial di masa depan. Menurut kelompok saudara, bagaimana caranya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Teman-teman Macung sudah mendapat pertanyaannya malam hari ini? Baik,
Kalau sudah cukup mendapat pertanyaannya, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin menjawab. Mungkin dari kami berdasarkan informasi yang kami dapat tentang perusahaan IPO yang di Jawa Timur, untuk mengembangkan kualitas dan kuantitasnya, pertama melakukan edukasi manfaat IPO dan pembukaan seminar yang diwajibkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Dan pengurusan legalitas dipermudah. Lalu kami juga mengusulkan dibentuknya suatu satgas khusus untuk melakukan pemantauan di unit tersebut, yaitu mendorong UMKM menjadi PT, terus edukasi kepada masyarakat untuk berinvestasi dan melakukan penanaman modal untuk perusahaan sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan yang dapat dikembangkan. Terima kasih Pak. Terima kasih, pas 1 menit waktunya Pak Jeffrey. Bagaimanakah Pak Jeffrey mengomentari jawaban teman-teman Macung? Bagus sekali. Oke, terima kasih Pak Jeffrey Hendrik. Kita kasih tepuk tangan ya untuk teman-teman Macung, biar lebih semangat malam hari ini. Dan sekarang kita bergeser ke peserta ketiga kita, ini dari UIN Sunan Ampel. Teman-teman boleh berdiri dari UIN Sunan Ampel. Oke, silakan ambil 1 nama yang ada di dalam fishbowl. Amplopnya silakan dibuka. Siapa yang akan berikan pertanyaan untuk teman-teman dari UIN Sunan Ampel? Bapak Emil Dardak. Baik, silakan Pak Emil. Baik, kinerja ekonomi Jawa Timur di bulan 2 tahun 2022 mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya. Di triwulan kedua, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,74% year on year. Lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuhnya 5,24% year on year. Secara umum, pelonggaran kebijakan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sebagai implikasi dari percepatan vaksinasi COVID-19 dan menurunnya laju penyebaran COVID-19 pada akhir triwulan 2 2022 mendorong perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dan aktivitas sektor ekonomi produktif di Jawa Timur. Menurut kelompok saudara, bagaimana prospek perekonomian Jawa Timur sampai dengan triwulan keempat tahun ini, 2022? Baik, teman-teman UIN Sunan Ampel sudah mendapat pertanyaannya malam hari ini ya. Kalau sudah mendapat pertanyaannya, waktu 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab Bapak. Jadi untuk prospek dari perekonomian Jawa Timur sendiri, ini kita lihat dari perekonomian nasional dulu ya Pak. Karena pada saat ini banyak yang mention bahwasanya tahun 2023 ada resesi gitu. Ini berkaitan dengan suku bunga Amerika Serikat yang tumbuh, yang maksudnya naik tinggi gitu. Nah, untuk itu sendiri, maka prospek dari perekonomian Jawa Timur ini sendiri itu juga tergantung dari perekonomian nasional maupun internasional. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya selama 2021 dan 2022 ini, sepertinya perekonomian di Jawa Timur di tahun 2023 kalau tidak ada gangguan dari resesi, maka prospeknya akan tumbuh positif Bapak. Jadi kalau ada gangguan atau ada gangguan dari resesi di Amerika maupun di nasional, maka kemungkinan juga masih tetap bertumbuh tapi tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya Bapak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman UIN Sunan Ampel. Pak Emil menanggapi jawaban dari teman-teman? Ya, saya pikir bagus dikaitkan dengan kondisi global. Ya. Jadi walaupun tadi nyebutnya 23, ditanyanya sebenarnya sampai akhir 2022 nggak apa-apa. Menurut saya jawabannya akan tetap sama dan relevan. Jadi tidak masalah menurut saya bahwa apa yang disampaikan berlaku juga untuk apa yang menjadi pertanyaan tadi. Iya, sangat visioner ya Pak ya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk UIN Sunan Ampel. Terima kasih teman-teman UIN Sunan Ampel. Ini persaingan yang cukup ketat pemirsa dan Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir. Baru 3 grup saja tapi jawaban ketiganya ini sangat bagus. Nah, bagaimanakah dengan teman-teman dari FISIP UPN? Saya ajak teman-teman FISIP UPN untuk bangkit berdiri dan mengambil amplop untuk penanya malam hari ini. Satu-satunya yang grupnya cewek semua ya malam hari ini dari UPN. Wow. Oke. Kita lihat.
Siapakah yang akan memberikan pertanyaan malam hari ini? Pak Bambang lagi, silakan Pak Bambang. Baik, pertanyaannya, menurut catatan Satgas Waspada Investasi Ilegal, akumulasi investasi ilegal bodong dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mencapai 122 triliun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh SWI, diantaranya melakukan pemblokiran dan menyampaikan siaran pers. Menurut kelompok saudara, bagaimana cara yang paling efektif dalam memberantas investasi bodong? Berikan contoh konkretnya. Oke, teman-teman Visip UPN, waktu menjawab 1 menit Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk mengatasi investasi bodong ini, sebelumnya calon investor perlu menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Legal ini dimaksudkan legalitas dari perusahaan, baik dari izin produk, izin kegiatan, dan tentunya harus terdaftar di OJK. Nah, untuk legalitas ini, masyarakat harus memperhatikan imbal balik jumlah nilai investasi. Nah, harus masuk akal, bukan? Dan kemudian yang setelah saya baca di artikel IDN Times, kebanyakan masyarakat yang terkena imbal investasi bodong ini dikarenakan kurangnya literasi investasi dan juga sifat intelektual yang mudah ditipu. Sehingga mereka ini ingin mendambakan investasi besar dalam jangka waktu yang dekat. Nah, maka dari itu perlunya literasi, bisa berupa sosialisasi ataupun literasi dengan berita-berita terkait investasi ataupun juga seperti buku bacaan investasi. Terima kasih teman-teman dari Visip UPN. Pak Bambang bagaimana? Ini tampaknya mendengarkan penjelasan Pak Bambang ya tentang 2L ya Pak ya? Iya, cuma tadi salah menyebutkan, yang kedua kan logis bukan legal lagi. Tadi yang kedua disebutkan legal lagi. Tapi gak apa-apa, tapi prinsipnya sebetulnya salah sebut aja. Tapi intinya prinsipnya benar legal, logis. Jadi aspek pertama legal, yang kedua logis terkait dengan bukan investasi besar ya, tapi imbal hasil. Imbal hasil. Jadi kalau investasi besar sih memang diharapkan ya Pak ya Pak. Kita dari sisi demand itu mengharapkan ada investasi besar, tapi imbal hasil yang tidak normal. Jadi kalau yang disampaikan Pak Wagub juga tadi sampaikan kan orang mengharapkan cepat kaya, tetapi tidak ada resiko. Ya enggak ada, semuanya harus ada proses, ada kerja keras. Tapi penjelasannya sebutnya mengcover, cuma salah sebut aja tadi. Oke, baik. 1 menit doang waktunya. Iya, jadi 1 menit. Apa-apa itu. Kita kembali lagi Pak ke prinsip awal, perempuan tidak pernah salah ya Pak? Tidak pernah salah. Saya yang salah dengar, kurang lebih begitu. Terima kasih teman-teman Visip UPN, silakan kembali duduk. Kita sekarang ke kelompok terakhir, ada teman-teman dari FEB UNER, silahkan. Siapa yang akan memberikan pertanyaan malam hari ini? Oke, kita buka dulu amplopnya. Ini adalah tim terakhir malam hari ini ya. Siapa teman-teman? Pak Emil Dardak. Pak Emil Dardak lagi, silakan Pak Emil. Baik, realisasi investasi di triwulan kedua tahun ini, 2022 di Jawa Timur menunjukkan capaian kinerja yang menggembirakan. Tercatat realisasi investasi triwulan 2 tahun ini 29,9 triliun. Ini merupakan kenaikan dibandingkan triwulan 2 tahun lalu atau triwulan yang sama tahun lalu, year on year 69,2%. Dari capaian realisasi triwulan 2 diakumulasi dengan triwulan 1, maka target investasi Jawa Timur di tahun 2022 yaitu 80 triliun berdasarkan RPJMD kita ya 2019 sampai 2024 sudah terpenuhi 66,9%. Menurut kelompok saudara, bagaimana upaya yang harus ditempuh pemerintah Jawa Timur agar iklim investasi di Jawa Timur terjaga selama tahun 2022. Baik, teman-teman dari FEB UNER sudah mendapat pertanyaannya. Waktu 1 menit Anda untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena pertanyaan mengenai iklim investasi yang terjaga di dalam Jawa Timur, kami menjawab bahwa di galeri investasi kami ada berbagai
pengedukasian mengenai apa itu pasar modal, bagaimana itu inklusi tentang pasar modal. Seperti mahasiswa diberi edukasi tentang apa itu pasar modal dan lain sebagainya. Ketika mahasiswa diberi informasi seperti itu, mereka akan memiliki interest bahwa saya akan berinvestasi pada pasar modal. Nah, seperti itu akan menjaga iklim investasi pada bursa modal di Jawa Timur pada khususnya. Seperti kita ketahui bahwa Jawa Timur masih di bawah terhadap Jakarta secara garis besar. Maka dengan program ini secara edukasi terhadap mahasiswa, maka iklim investasi akan terjaga dengan stabil. Terima kasih, pas waktunya 1 menit. Pak Emil mau komentari jawaban teman-teman? Ya, jadi memang investasi ini kadang-kadang dilihat, jadi kalau menurut saya untuk exposure yang dimiliki teman-teman, jawaban ini make sense. Tapi sebenarnya investasi yang tadi didorong itu adalah investasi realnya. Kalau investasi melalui galeri investasi adalah investasi pasar modal. Jadi misalnya kalau perusahaan itu buka pabrik gitu ya, atau dia kemudian bangun jalan tol atau bikin mall, itu yang dimaksud investasi. Tapi betul bahwa yang disebut sama adik-adik tadi itu juga betul investasi. Jadi kalau pertanyaannya memang bagaimana minat investasi dijaga melalui tadi mahasiswa itu karena tadi generasi milenial banyak yang berinvestasi melalui itu. Jadi saya pikir dalam konteks ini saya juga ingin menyampaikan memang investasi ada dua hal kalau kita ngomong investasi. Investasi artinya retail investor menabung, ada lagi investasi real. Bagaimana dia kemudian menanamkan modal dalam bentuk usaha. Jadi ini orang yang akan berusaha. Memang dia yang akan mengoperasikan mall, mengoperasikan pabrik. Nah kalau tadi investasi itu adalah orang yang menanamkan modalnya dititipkan kepada pelaku usaha. Nah yang tadi kita catat di BKPM atau di penanaman modal itu yang perusahaannya, PT-nya yang buka pabrik, yang apa. Tapi betul bahwa ini juga namanya investasi gitu. Terima kasih Pak Emil. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kelima finalis kita yang luar biasa. Dan di segmen selanjutnya, pemirsa yang ada di rumah kita akan menjadi saksi. Siapakah kira-kira yang akan menjadi pemenang dari kompetisi Cerdas Investasi 2022? Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sobat IDX, dalam hal berinvestasi, investor sendirilah yang bertanggung jawab atas keputusan investasinya. Sehingga kami menganjurkan agar kalian menjadi investor yang cerdas dengan memahami 3P, paham, punya, dan pantau. Ikuti juga kegiatan sekolah pasar modal yang BEI selenggarakan bersama perusahaan sekuritas. Cek informasi dan pendaftarannya di website www.sekolahpasarmodal.idx.co.id atau di Instagram @idx_event. Dangdut, digoyang tambah Yahud. Dangdut, dangdut, stasiun dangdut. Semua goyang, semua senang, hanya di stasiun dangdut. Stasiun dangdut, digoyang tambah Yahud. Sekitar 15.000 lebih jemaah haji telah tiba di Tanah Suci.
harga cabai kecil di pasar tradisional masih di angka Rp100.000 per kilogram. Diketahui harga LPG kemasan non-subsidi naik mengakibatkan konsumen beralih ke subsidi. KM Lautan Papua Indah yang terbakar di perairan utara Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pembuatan minuman herbal bunga telang ini sendiri sangat mudah dilakukan karena bahan-bahan yang digunakan sangat mudah didapat. Pemirsa di malam Grand Final kompetisi Cerdas Investasi. Supaya tidak tegang kita boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir. Terima kasih. Baik, saat ini sedang dilakukan proses untuk penilaian dari 5 tim yang sudah menjawab pertanyaan dari para narasumber. Nah, sambil kita menunggu pemenangnya siapa-siapa saja, malam hari ini juga akan diberikan penghargaan spesial. Seperti yang tadi sudah diumumkan bahwa di Jawa Timur ini ada 80 galeri investasi. Dan malam hari ini kami akan memberikan penghargaan spesial untuk 2 galeri investasi. Kategori yang pertama, kami akan memberikan penghargaan untuk galeri investasi dengan kategori transaksi terbanyak. Dan ini akan diberikan kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Universitas Ciputra, Surabaya. Selamat untuk teman-teman dari Universitas Ciputra, Surabaya. Kami persilahkan perwakilannya untuk hadir di atas panggung pada kesempatan malam hari ini. Kami undang para pengurus Galeri Investasi, Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra, Surabaya, dan anggota Bursa Mitra, yaitu PT Maybank Sekuritas. Kami persilahkan naik ke atas panggung. Malam hari ini penghargaan akan diserahkan langsung oleh Bapak Indrawan Nugroho dari OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur. Kami persilahkan. Selamat dan terima kasih teman-teman. Kita berikan sertifikat penghargaan. Oke, tahan dulu, tahan. Ya, baik. Oke, terima kasih. Jangan turun dulu teman-teman, boleh berada di sebelah saya. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Indrawan Nugroho. Kami persilahkan berkenan kembali ke tempat duduk. Baik, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memberikan penghargaan untuk Galeri Investasi dengan kategori pembukaan rekening saham terbanyak. Dan penghargaan ini diberikan kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Silakan kami mengundang pengurus Galeri Investasi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UNESA dan juga anggota Bursa Mitra yaitu PT Sukor Sekuritas. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan untuk menyerahkan hadiah pada malam hari ini, kami mengundang Ibu Dewi Sriana dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur untuk menyerahkan hadiah langsung kepada pemenang. Silakan, selamat ibu-ibu. Oke, diserahkan langsung oleh Ibu Ana malam hari ini. Selamat sekali lagi untuk teman-teman dari UNESA dan Universitas Ciputra Surabaya. Oke, tahan dulu Bu Ana, foto dulu. 1, 2, 3. Berikutnya kami mengundang para teman-teman dari Ciputra, silahkan bergabung. Kemudian kami mengundang para narasumber berkenan berdiri untuk berfoto dengan teman-teman kita yang luar biasa. Bu Ana terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Oke. Berfoto bersama dengan Pak Jeffrey, Pak Emil dan juga Pak Bambang malam hari ini ya. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Bapak-bapak para narasumber, kami persilahkan untuk juga kembali ke tempat duduk. Baiklah para pemirsa di rumah dan Bapak Ibu hadirin sekalian.
Hari ini kita akan langsung saja mengumumkan untuk juara kompetisi cerdas investasi dan siapakah yang akan menyandang juara harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, dan juara 1. Untuk mengetahui para juara ini, saya akan mengundang perwakilan Dewan Juri untuk hadir ke atas panggung. Untuk itu kami mengundang Bapak Asikin dari Bursa Efek Indonesia Jawa Timur untuk hadir dan menyerahkan amplop nama-nama pemenang. Kami persilakan Pak Asikin. Selamat malam Pak Asikin. Bagaimana penjuriannya, cukup ketat ya malam hari ini? Alhamdulillah. Pak Asikin, saya terima amplopnya, tetapi sebelum Pak Asikin kembali ke tempat duduk, boleh Pak memberikan komentar tentang penjurian pada kesempatan malam hari ini, silahkan. Oke ya, jadi saya mewakili dari Dewan Juri, luar biasa tadi teman-teman peserta finalis ini kompetisinya sangat luar biasa. Tadi sudah kita sama-sama di soal yang pertama terkait bagaimana financial planner. Jadi Pak Emil, Pak Bambang, Pak Jeffrey, tadi juga kita memberikan soal studi kasus terkait bagaimana merencanakan keuangan, studi kasus. Dan kemudian juga dilengkapi dengan soal kunci yang sudah diberikan oleh Pak Emil, Pak Bambang, sama Pak Jeffrey. Jadi kita yakin bahwa pemenang hari ini bisa mewakili dari Jawa Timur untuk mengetahui terkait dunia pasar modal dan dunia investasi tentunya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Asikin. Baik, silahkan kembali ke tempat Pak. Teman-teman, amplopnya baru diserahkan ke saya juga tidak tahu nama pemenangnya siapa. Saya akan keluarkan isi di dalam amplop. Baik, saya sudah memegang nama-nama pemenang di tangan saya dan malam hari ini akan langsung kita umumkan para pemenang untuk kompetisi cerdas investasi. Kita mulai dari juara harapan 2. Dengan skor 76,67, selamat kepada Universitas Macung. Selamat teman-teman Macung, boleh ada di atas stage, silakan. Oke, silakan. Kemudian kita akan menuju ke juara harapan 1. Ini dia pemenangnya, silakan naik ke atas panggung. Juara harapan 1 dengan nilai yang beda tipis dari Universitas Macung adalah 80. Dan inilah dia juara harapan 1. Selamat untuk teman-teman dari FISIP UPN. Silakan teman-teman untuk maju ke atas stage. Selamat. Baik, kita sudah mengumumkan untuk juara harapan 1 dan juara harapan 2. Silakan, oke. Dan kita akan segera menuju ke juara 1, 2, dan 3. Kita akan ke juru kunci dulu ya untuk juara ketiga malam hari ini. Dengan nilainya adalah 81,67. Siapa kira-kira yang berhasil mendapatkan juara ketiga? 81,67 juara ketiga jatuh kepada FEB UNER. Silakan teman-teman perwakilannya, selamat. Silakan untuk naik ke atas panggung. Wah, tampaknya bahagia luar biasa ya. Silakan. Oke. Baiklah, juara 3 sudah kita ketahui. Ini dari FEB UNER. Tinggal juara 2 dan juara 1. Saya minta teman-teman dari FEB UNESA dan juga dari UINSA silahkan untuk berdiri. Dari UIN Sunan Ampel silahkan berdiri. Kita akan menjadi saksi siapakah ini yang akan menjadi juara kita malam hari ini. Yang akan saya umumkan Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah langsung juara 1 malam hari ini ya. Dengan perolehan poin 95. Siapakah? Apakah UNESA ataukah UIN Sunan Ampel? Kita berikan tepuk tangan dulu boleh nggak sih? Biar nggak deg-degan yang berdiri di belakang, begitu ya. Baik, juara 1 dengan total nilai 95. Selamat untuk siapa dia? Tegang banget teman-teman dari UIN Sunan Ampel dan UNESA ya. Boleh senyum dulu? Oke, baik. Juara 1 dengan poin 95. Selamat untuk FEB UNESA. Luar biasa
biasa sekali dan dengan ini maka UIN Sunan Ampel juara kedua dengan perolehan nilai adalah 87,67. Kami persilakan perwakilannya untuk maju ke atas panggung. Wow, ini dia juara kedua kita dan juara pertama kita bergabung dengan juara ketiga, juara harapan 2, juara harapan 1. Silakan maju teman-teman. Oke. Ini adalah generasi Z ya Bapak-bapak ya. Kita lihat ini gaul-gaul teman-teman kita ini ya. Baiklah, sekarang saatnya kita akan menyerahkan hadiah. Untuk teman-teman yang sudah hadir, kami akan mengundang untuk penyerahan hadiah pada malam hari ini untuk juara harapan 1 dan juara harapan 2 akan diserahkan oleh Direktur JTV Ibu Rina Prabawati. Kami persilakan. Baiklah, ini adalah juara harapan 2 dari Macung mendapatkan total nilai Rp750.000. Kemudian juara harapan 1 untuk teman-teman dari FISIP UPN mendapatkan uang senilai Rp1 juta. Terima kasih Bu, izin dulu foto, silakan. Foto dulu Bu. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya juara ketiga akan diserahkan oleh Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Jeffrey Hendrik. Kami persilahkan untuk menyerahkan hadiah kepada juara ketiga. Dan hadiahnya ini adalah uang tunai sebesar Rp5 juta. Wow, happy banget ya. Oke, izin Pak foto Pak di tengah-tengah dulu Pak. Yes, supaya jadi generasi Z ya Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Jeffrey. Baik. Dan juara ketiga kita ini sudah mendapatkan hadiah. Ini adalah dari teman-teman FEB UNER ya. Kemudian juara kedua akan diserahkan oleh Bapak Bambang pada kesempatan malam hari ini. Mendapatkan uang tunai senilai Rp7.500.000 dari UIN Sunan Ampel. Silahkan mendapatkan trofi dan juga uang tunai senilai Rp7.500.000. Dua, 3. Boleh gaya happy-nya sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Oh jempolnya dulu, jempol dulu. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Wow. Ini sebenarnya berefek Pak, efek slow motion memang ya. Memang ini memang sengaja begini. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar, sebelum kita sudahi malam hari ini saya pengen tanya perasaan teman-teman yang menjadi juara 1 dari UNESA. Silakan, gimana perasaannya? Perasaannya awal deg-deg gitu. Sekarang alhamdulillah sudah lega karena mendapatkan juara 1. Jadi perjuangan kita mulai dari 3 bulan itu melakukan trading hingga melakukan babak semifinal di mana kita melakukan presentasi dan juga di babak final ini kita memecahkan studi kasus. Alhamdulillah berhasil dan juga menghasilkan kebanggaan tersendiri bagi FEB UNESA. Terima kasih teman-teman UNESA, alma mater saya loh ini ya, terima kasih. Baik, selanjutnya mohon izin kita ngobrol dulu nih. Pak Emil sedikit saja Pak mengomentari ajang ini, silahkan Pak. Bagaimana tentang kompetisi cerdas investasi? Ya, Bursa Efek yang telah menyelenggarakan event, saya rasa memang sudah sepantasnya di Jawa Timur ini harus kita dorong literasi melalui kegiatan seperti ini. Banyak kampus-kampus top. Ya, tidak ada yang terlalu mendominasi. Ternyata kita lihat bahwa dari kampus-kampus ini saya lihat muncul talenta-talenta yang luar biasa yang melek
mengenai bagaimana membuat keputusan investasi yang baik. Nah, ini akan menjadi awal yang bagus nih untuk kedepannya. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih sekali lagi OJK dan Bursa Efek. Terima kasih. Pak Bambang boleh Pak memberikan komentarnya Pak, singkat saja malam hari ini. Saya bangga sekali dan bahagia sekali dan kami akan berpikir melanjutkan ini ya, BI ya, Bu Ana, Pak Hendrik. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita meningkatkan literasi sekaligus tadi inklusi untuk ekonomi Jawa Timur dan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik, silakan memberikan singkat saja komentarnya tentang kompetisi cerdas investasi. Kalau melihat anak-anak muda, melihat mahasiswa paham tentang pasar modal seperti ini, kita punya harapan besar di masa depan. Terima kasih Pak Jeffrey, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang dan pemirsa dan juga hadirin sekalian. Usai sudah acara malam grand final kompetisi cerdas investasi. Selamat untuk kelima pemenang kita dan untuk yang belum menang jangan lupa Anda tidak boleh menyerah, ikuti lagi tahun depan. Dan akhir kata saya Gadis Veteranto mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai bertemu di kompetisi cerdas investasi di tahun depan. Selamat malam, terima kasih.